warzuqni fahman wa alhiqni bis-shalihin rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-shalihin rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-shalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila khususin al-marhum walid hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Wa qala aidan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi pada kesempatan pagi di hari Ahad ini. Kita masih dikasih panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan pagi ini pula kita sudah melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan muzakarah kita dengan kitab Mukhtarul Ahadits. Mudah-mudahan senantiasa apa yang kita tuntut pada kesempatan pagi yang mulia ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita renungin di dalam setiap kehidupan kita ini penuh dengan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in, an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza
amila fihi wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di hari kiamat nih kita belum bisa nindak, belum bisa jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. La tazulu qadama 'abdin, tidaklah bergerak kaki seorang hamba di hari hisab, di hari di mana penuh dengan hisaban kita, dengan pertanyaan kita. Nanti itu ada hari namanya hari Yaumul Hisab, di mana diperhitungkan segala amal perbuatan kita di dunia. Kita kira mah enak aja hidup di dunia. Ternyata ketika kita nanti dibangkitkan di hari kiamat nih, kita belum bisa nindak, belum bisa maju, belum bisa melangkahkan kedua belah kaki kita. Hatta yus'alu, sampai kita ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala an arba'in, tentang 4 perkara. Yang pertama kita ditanya an umrihi fima afnahu, tentang umur kita nih. Dari masa balik kita sampai kita meninggal dunia, kita gunain buat apa tuh umur? Ya Allah, Allah masih umur kagak begitu aja. Ternyata banyak pertanyaan tentang umur kita. Hamba, bulan, ente ada kasih umur, ente bergunain buat apa tuh? Ya Allah, kalau umur kita sia-siakan aja. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad jarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nanti kebanyakan tuh bahan bakar api neraka itu dari bangsa jin dan bangsa manusia. Ini nih, dikasih umur kagak gunain umurnya buat ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nyangka umurnya bakalan kekal kali, kagak. Kenapa nanti banyak bahan bakar api neraka itu dari bangsa jin dan bangsa manusia? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia dikasih hati, tapi hatinya nggak pernah ingat sama Allah. Dia lalai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya kita dikasih panjang umur, dikasih hati sama Allah, pikiran kita ke dunia, dunia. Padahal dunia bakalan kita tinggal. Jangan sampai dunia yang bakalan kita tinggal ini ketika nanti kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kagak bisa jawab nih tentang umur kita. Makanya ini alhamdulillah kita di sini. Ya Allah, setiap hari Ahad ada pengajian malam Ahad, terus kemudian hari Ahadnya. Ini bekal buat kita nanti ketika Allah tanyakan tentang umur kita, itu umur manfaat buat diri kita. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi di dunia. Sebab kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang Allah kasih panjang umurnya tapi baik perbuatannya. Ini kan kita lagi nyari kebaikan, ya Allah, kita lagi nabung, tabungnya. Nanti ada suatu hari, ada suatu saat di mana kita sudah tidak lagi ada tabungan. Makanya mumpung masih dikasih umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, nih kita gunain. Jadi yang pertama kita ditanya tentang umur kita. Dan wasyarrun nas man tala umruhu wasa'amalu, seburuk-buruknya manusia yang Allah kasih panjang umur tapi jelek kelakuannya. Kadang-kadang diajak ngaji susah. Padahal ini kesempatan kita nih.
Barang siapa yang duduk di majlis taklim sesaat aja, maka itu lebih baik darinya daripada sholat malam semalaman suntuk, daripada kita menyengukin orang sakit 1000 orang sakit, daripada kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Ini lebih baik. Pahalanya di sini luar biasa. Jangan ngaku diri kita nanti ini, ya Allah, nggak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah semua. Terus yang kedua, wa an jasadihi fi ma ablahu, tentang jasadnya. Ini Bu, jasad kita ini, tubuh kita ini rentang buat bikin maksiat. Jangan jauh-jauh dari anggota kepala kita aja nih, bagian tubuh kita nih, ya Allah, rentang banget buat bikin maksiat. Kadang-kadang mata salah lihat, ya kan? Iya, kadang-kadang telinga salah dengar. Tuh gitu. Kadang-kadang mulut gampang buat ngomongin kejelekan orang, tapi kita nggak pernah kita ngomongin kejelekan kita sendiri. Kita pengennya bagusin diri kita aja, ya Allah. Kita itu paling rentang tuh. Nanti jasad kita ditanya tuh, ya Allah. Allah kasih kesempurnaan buat kita mata, ya Allah, mata ditanya mata. Telinga kita nanti kita ditanya tuh. Jangan sembarangan. Kalau kita udah pulang ke rahmatullah udah gak ada yang bisa. Kalau kita nanti dibangkitkan di hari kiamat, siapa yang belain kita? Dengan yang bisa, kecuali amal-amal perbuatan kita waktu kita hidup di dunia. Makanya usahakan mata nih, ya Allah. Kalau masih bisa lihat yang baik-baik. Telinga kalau masih bisa dengar yang baik-baik, dengerin nasihat. Guru-guru kita perbaikin ibadah kita pelan-pelan, ya Allah. Pantes kalau Robiatul Adawiyah tuh wali yang perempuan, dia bilang kayak gitu, ilahi lastul firdausi a'la wala aqwa an-nari jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, dia kagak pantas tuh. Ya Rob, saya kagak pantas kayaknya nih masuk surga engkau Rob. Itu Robiatul Adawiyah yang tiap malam sujudnya beribuan rakaat. Tapi dia sempat bilang kayak gitu, saya kagak pantas ya Rob masuk surga nih kayaknya. Kita kadang-kadang yang sembahyangnya begitu, kita tahu kadar ibadah kita. Kita sembahyang kalau lagi mau doang. Kalau lagi kagak mau, ya kagak mau, kagak ngerjain sembahyang. Kadang-kadang kita keganggu, kayaknya kita pengen masuk surga kayaknya. Apa kita dimintain tuh kalau kita meninggal dunia, mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan roboh min riyadil jannah, taman daripada taman surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita kadang-kadang menemas sama diri kita. Cuman begitu kita saking asiknya sama dunia, jadi begitu nggak pernah ngingetin dosa-dosa kita. Padahal Robiatul Adawiyah luar biasa kayak gitu. Dan dia juga kayaknya kagak kuat dengan siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kuat sama siksa api neraka Jahannam Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu andaikan diambil satu butir sebiji sawi itu daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dijatuhkan ke dunia, habis kebakar semuanya. Makanya pantas ketika kita bilang di sini 1000 tahun, di akhirat baru 1 hari jaraknya. Orang saking luar biasa dahsyat balasannya buat kita udah. Yang di surga juga begitu, nikmatnya luar biasa. Udah nggak bisa diukur dengan pikiran kita. Emang surga kayak gimana sih? Ya Allah.
Nggak bisa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basar. Dan nggak bakalan bisa diukur dengan pikiran kita. Sama dahsyatnya neraka juga kayak gitu. Tapi saya heran kadang-kadang orang gampang aja ninggalin sholat itu. Padahal nanti ditanya itu semuanya. Kalau kita udah balik kita sampai kita meninggal ya Allah. Kita renungin tuh diri kita kadang-kadang ya Allah. Sebab nanti jasad kita ditanya nih sama Allah Subhanahu wa taala. Terus wa an ilmihi madza amila fihi, tentang ilmu kita. Ini ilmu yang kita dapatin dari guru-guru kita nih. Ilmu yang kita pelajarin nanti bakalan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, lu belajar ilmu kadang-kadang ilmu dunia mulu. Ilmu yang buat memperbaiki sholat kita nih pelajarin. Nanti ditanya sama Allah. Kata Nabi, wailun, celaka, liman la ya'lam, orang yang kagak mau belajar. Ini celaka nih kata Nabi. Kita di dunia kagak mau belajar ilmu agama nih, celaka kita. Sebab nanti yang bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita, baik dari wudhunya, sholatnya, apapun, ibadah kalau tanpa ilmu mardudatun latut balu, gak bakalan diterima, ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita belajar sama guru-guru kita tuh. Jangan yang tinggi-tinggi, ilmu wudhu dulu tuh perbaiki. Ya Allah, wudhu kita biar cakep dulu. Habis gitu sholat dulu tuh, sholat biar cakep. Sholat kadang-kadang sholat kalau jadi imam itu disuruh ringanin bacaannya. Beda kalau di Mekah, di Madinah emang khusus buat ibadah. Makanya di sana surahnya panjang-panjang. Kalau kita di sini banyak orang yang kadang-kadang pada pengen kerja. Imam kadang-kadang agak tahu diri. Baca apa aja. Sampai 1 juz dibaca itu surah. Ya Allah, makmum udah habis, nenek-nenek, ya Allah. Imam ngapa sih baca lama banget? Jangan, biar tahu ilmunya. Gitu. Jangan sampai 1 juz dibaca, selesai baca Fatihah. Orang agak belajar begitu tuh. Beda kalau di Makkah, di Madinah emang dikhususkan untuk ibadah di sana. Kalau kita di sini masih banyak kebutuhan kita. Jadi nanti kita, kata Nabi, wailun liman la ya'lam, celaka bagi orang-orang yang kagak mau belajar ilmu agama. Tapi lebih celaka lagi, wa wailun liman alima tsumma la ya'mal. Celaka lagi bagi orang yang punya ilmu, kagak mau ngamalin ilmunya, kagak mau ngajarin ilmunya, itu lebih celaka. Jangan disangka nih ustaz-ustaz kita di depan ini, ya Allah, kayak Ustaz Burhan tuh. Wah, kalau kagak ngajarin buat anak-anak, celaka. Makanya ilmu walaupun sedikit, yang penting manfaat. Ini ilmu kita udah dapat dari guru kita nih, kita amalin nih. Walaupun cuma sedikit, insya Allah jadi manfaat. Ya Bu ya, Pak. Jadi kita kudu belajar ilmu. Ilmu itu utlubul ilm faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu faridah. Faridah itu artinya sangat diwajibkan. Jangan enak-enak baik kita hidup di dunia. Di rumah, jangan. Sebab nanti kita penyesalan kita kan nanti kalau udah seumpama dikubur tuh. Sekarang kita masih bisa di mana aja. Tapi nanti kalau kita udah ada di alam kubur, ya Allah, banyak orang yang pada saat ini minta balik tuh di dalam kuburan ke dunia. Walaupun cuma sebentar, dia pengen tuh sedekah, dia pengen tuh kali belajar sama orang-orang yang soleh.
Tapi penyesalan itu udah gak ada gunanya. Kalau udah di dalam kubur, kita ada yang balik lagi. Ada nggak selama ini kita lihat orang di kubur balik lagi? Agak ada. Lah, begitunya ada juga pada takut kita deketinnya. Lalu kalau di kubur, habis gue nyesel banget. Kemarin lagi ada pada bukan pengajian, gue diem aja. Ya Allah. Jangan Pak. Ini kesempatan kita. Terus yang terakhir, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta kita nanti kita ditanya tuh. Kalau yang lain ditanya cuma sekali, tentang umur kita cuma sekali. Umur lu gunain buat apa? Terus jasad, ente gunain buat apa tuh jasad? Terus apa lagi? Ilmu, ente amalin enggak tuh ilmu? Tapi kalau yang namanya harta ditanya 2 kali, depan belakang. Yang pertama, min aina tasabahu, dari mana kita dapat tuh harta? Jangan sembarangan itu. Kita girang buat lihat orang kaya, orang yang enak, belum tentu hartanya itu. Kalau korupsi, ya Allah. Dulu kalau kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dulu zamannya Pak Harto korupsi di kolong meja. Zamannya Pak Habibie di atas meja. Sekarang meja-meja itu korupsi. Coba itu bayangin. Udah saking pengen dunia tuh orang. Padahal dia kagak tahu ntar kalau mati, ya Allah udah kesumpel tuh sama tanah. Berhenti udah orang. Mulut kalau udah kesumpel sama tanah, berhenti udah. Ya Allah, kita bayangin ya, kita masuk kubur nih. Itu teman kita yang katanya setia banget sama kita. Taruh dah bini kita meninggal tuh, ya Allah. Kita yang kayak tanya sayang sama bini kita. Begitunya tanah diurukin mah kita nginjekin paling kencang Pak. Wow, injek badan begitu deh. Tadi injek tuh jasad kita udah gak ada artinya tuh. Makanya mumpung sekarang jasad kita masih ada artinya nih, ntar kalau udah pulang ke rahmatullah kita dikuburin gak ada jasad. Ya Allah teman, injek kan kenceng banget ya mati juga lo. Emang gue lagi tungguin aja lo. Yo begitu. Terus kita diinjek-injek tuh biar padat. Udah gak ada nilainya kita di situ. Makanya harta itu nanti ditanya tuh dari mana nih dapatinnya. Terus yang kedua, wa fi ma anfaqahu, di mana nih dibelanjain harta. Ya Allah. Iya. Udah kita dapatin kemana nih harta? Jadi setiap itu banyak pertanyaan buat kita. Di sini kata ahli ukama mengatakan ni'mal malus sholih lirrijalis sholih. Sebaik-baiknya harta itu ada di tangan orang yang soleh. Jadi itu sebaik-baiknya harta. Terus hadis berikutnya Allah mengatakan di sini i'budillah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau kita lagi sholat biar khusyuk. Jadi seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Wa'ud nafsaka fil mauta. Dan ingatlah, banyak ingatlah mati. Seakan-akan mati itu besok buat kita. Jadi kalau kita lagi sedang enak-enaknya di dunia ini, banyakin ingat mati. Kalau kita banyak ingat mati, maka senantiasa nih ibadah kita tanpa khusyuk. Terus kemudian wa iyyaka wa da'watil mazlum, dan jauhilah berprasangka buruk sama orang. Gak boleh. Jauhilah yang namanya kezoliman sama orang. Itu kagak boleh kita. Gak boleh ngezolimin orang. Kenapa kita gak boleh zolimin orang? Fa innahunna
mujabatun, maka sesungguhnya doa orang yang terzolimi itu diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita dalam kehidupan itu jangan sampai berbuat jahat sama orang. Jangankan sama orang, sama diri sendiri aja kagak boleh. Bu, lalu suatu saat kita ada frustasi, kemudian kita pengen nyakitin diri kita, itu nggak boleh, haram. Ini dalam diri kita nih. Apalagi ketika orang lain yang kita zolimin. Maka orang yang kita zolimin itu doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita fitnah orang tersebut, kita ambil haknya orang tersebut kagak ridho, maka ketika dia angkat tangan harus bergoyang. Banyak orang yang dizolimin sekarang. Makanya rakyat kalau udah dizolimin, baik-baik. Rakyat banyak kagak? Banyak. Seluruh rakyat Indonesia. Kalau udah seluruh rakyat Indonesia ngangkat tangan, jebol. Nih kita nih, kalau kita orang yang dizolimin sama orang, ya Allah, kita angkat tangan, hati-hati tuh. Doa kita pada saat itu juga. Kayaknya jangan main-main sama orang yang terzolimi, orang-orang yang dizolimi. Itu jangan main-main. Itu doanya nembus langsung. Suatu ketika tuh guru saya difitnah sama orang. Disangka hamilin itu orang, ya Allah, tuh guru saya kagak terima banget. Pada saat itu juga dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita pengen salah satu doa diijabah gitu, jadi orang yang terzolimi. Jadi orang yang dizolimi, biarin. Kadang-kadang kita gampang banget ngatain orang. Itu ada itu bocah udah jelek, hitam, pendek, hidup lagi. Ya Allah, orang tuanya marah tuh. Marah. Jangan kayak gitu. Itu namanya orang. Wa 'alaika bis salatil ghadati was salatil 'isya. Dan hendaklah kalian menjaga sholat subuh dan sholat isya. Jadi 4 perkara nih yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita suruh jaga nih sholat subuh sama sholat isya kita. Sebab sholat paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh sama isya. Jaga, artinya kita disuruh jamaah bareng-bareng di masjid gitu. Makanya kalau orang-orang dulu tuh ngidupin bainal isya wal maghrib, bainal maghrib wal isya, dihidupin tuh. Kadang-kadang ngaji anak-anak nungguin tuh. Habis maghrib ngaji dulu tuh. Saya dulu begitu cara menghidupkan isya dan cara menghidupkan maghrib ke isya itu kayak gitu. Ngaji, kerukunan. Dulu kitabnya nggak ada yang tebel. Saya baca dulu paling Akhlaq Ibanin, Adabul Insan. Udah begitu. Karangan-karangan yang tipis-tipis tuh. Terus apa lagi? Sifat 20 buat menghidupin, ngaji tuh tajwid kadang-kadang. Orang tua dulu hukum tajwidnya nggak begitu paham, tapi makhorijul hurufnya panjang pendeknya dia paham. Itu luar biasa. Saya diajarin mau ngaji kayak gitu. Padahal dia lagi dipijitin. Kita baca nih satu-satu. Kalau kita salah, dia tahu tuh. Saya heran orang tua dulu hebat banget gitu. Dia lagi dipijitin, kita baca satu-satu bener. Nggak ngeliat Al-Quran, tapi kagak hafal, tapi dia tahu panjang pendeknya di mana aja. Ya Allah, coba sekarang kita begitu, yang satu kita pijitin guru kita baca. Udah gitu aja, lanjut aja baca, kagak perhatiin kita. Ya Allah. Makanya kita disuruh jaga tuh. Sholat apa? Sholat subuh kita, sholat isya kita. Ya, jangan sampai nanti kita ini kalau kita fashhaduhuma falau ta'lamuna ma fiha
la'ataitumuhuma walau habban. Jadi kita disuruh jaga sholat isya kita sama subuh kita dengan berjamaah di masjid, baik di mushol. Andaikan dia tahu keutamaannya, walaupun dia sakit tuh katanya, dia bakalan merangkak-rangkak jalan ke masjid. Saking mulianya sholat isya dan sholat subuh. Ya kita ini buru-buru sakit, sehat juga kayaknya subuh saya. Ini apa begini? Walau ta'lamuna ma fihima la'ataitumuhuma walau habwan. Andaikan dia tahu tuh keutamaannya daripada sholat subuh dan sholat isya berjamaah, dia lagi sakit nih, dia bakalan mau tuh berangkat jalan ke masjid. Demi apa? Melaksanakan sholat berjamaah. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, kadang-kadang kita ini terlalu disibukkan dengan hati yang banyak tertawa di dunia, sehingga kita sedikit nangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau terlalu banyak disibukkan dengan tawanya di dunia, maka dia sedikit ingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan apa-apa tawa, kita pengen yang tawa. Padahal dalam salah satu syair mengatakan, orang yang banyak tawa di dunia maka akan menjadikan hatinya itu keras. Di sini dikatakan, waladatka ummuka yabna adam baqiyan wan nasi yadhakuna sururan. Wahai anak Adam, ini kita anak Adam disebutnya, Bani Adam, karena kita cucu daripada Nabi Adam alaihi salam. Jadikan diri kamu ketika kamu ketika kamu lahir, kamu dalam keadaan menangis, dan orang di sekeliling kamu dalam keadaan tawa. Kan orang begitu ya, kalau niat bayi begitu biasanya. Bayi itu kalau habis dilahirin kan nangis ya. Yang di sekitarnya tuh kayak bibi-bibinya, dia tahu alhamdulillah ya Allah imut banget gitu. Padahal mah kagak imut-imut banget tuh bayi ini. Dikata gitu kan kita, emang gitu. Bayi memang kagak dosa begitu. Makanya kalau bayi itu dicium habis bangun tidur juga kayaknya wangi aja. Kalau bayi, karena emang belum ada dosanya. Bayi nggak dimandiin nih seminggu, dicium masih wangi aja, karena belum ada dosanya. Coba babanya bayi tuh dicium, jangankan dia mah nggak mandi aja masih gaul. Kita nih yang kadang-kadang udah tua, kenapa? Dosa kita udah banyak. Makanya kalau bayi itu enak aja. Jadi jadikan diri kita ketika kita lahir dalam keadaan nangis, tapi orang sekeliling kita tawa ya. Ya Allah, kehadiran kita yang ditunggu-tunggu tuh sama ponakan, sama bibi-bibi kita, sama orang tua kita. Ya Allah, alhamdulillah sehat ya. Tapi faj'al li nafsika an takuna idza baqau fi yaumatika dahikan masruran. Jadikan ketika kamu meninggal dunia, kamu dalam keadaan senyum, dan orang-orang sekeliling kamu dalam keadaan nangis. Karena apa? Karena kita di dunianya baik tuh. Orang kalau baik, ketika kita meninggal, ya Allah merasa kehilangan, ya Allah. Ya Allah, gue kehilangan banget, ya Allah, orang baik tuh. Jadi kita nangis tuh. Ya Allah, orang baik tuh, orang bener deh. Walaupun kagak kita akhirnya baik tuh orang tuh bener deh. Nangis tuh ngingetin kita. Kita dalam keadaan apa? Senyum, kita udah baik gitu ya. Begitu. Jangan terbalik. Orang kan banyak yang ketika meninggal dunia orang biarin dia mati, kali aja kalau dia mati ayam gua aman, begitu kan? Banyak nggak begitu? Di dunia nyolong ayam gua. Hanya jamaah rahimakumullah. Jadi kita disuruh begitu.
Yang pertama, kita agar senantiasa dengan umur kita nih. Kan kata Allah, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun. Semakin kita dikasih panjang umur sama Allah, maka hakikatnya kan semakin berkurang. Coba dah kita dah. Kalau kita umur kita panjang, ya Allah, 70, 80, 90, ntar sakit. Balik lagi tuh kita kayak bayi. Ya Allah. Ya kan? Ntar kita kalau kita sakit aja. Maka semakin umur kita dikasih panjang Allah, hakikatnya berkurang. Makanya Allah lagi ngurang-ngurangin umur kita ini. Umur kita yang udah tinggal kurang, manfaatin kalau kita masih sehat. Datang ke majlis-majlis taklim, nikmatin tuh. Ini kan taman daripada taman surganya Allah. Kita jangan ke taman surganya Allah, ke taman yang orang bikin aja nikmatnya luar biasa kan. Orang kadang-kadang sampai berbondong-bondong ke taman bunga. Ya Allah, pada pengen apa? Numpang makan doang. Kita yang dikasih nutrisari keimanan kita, ilok apa? Cuman seminggu 2 kali, kadang-kadang seminggu sekali. Ini nikmatin nih. Ada pengajian, bisa diasin, ngisi di sini, manfaatin tuh. Ntar kalau kita udah meninggal, udah nggak pakai disuruh kita, udah nggak pakai ngaji udah kita. Ada batasnya kita. Mau ngapain lagi hidup? Hidup itu boleh happy, tapi jangan sampai lalai melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nggak kita joget? Boleh, tapi jogetnya jangan sampai apa namanya itu, umbar nafsu kita, banyak orang yang lihat. Boleh kalau di dalam kamar kita ada sedang tips sebesar-besarnya, yang penting yang dengar kita doang. Sekeliling. Saya kalau lagi di rumah begitu, kalau lagi bete saya setel aja tip. Ya Allah, apa aja saya kadang-kadang. Jadi jangan terlalu menganggap dunia ini. Jangan. Saya kadang-kadang kalau lagi di kamar nyanyi, kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, gak apa-apa. Jadi nikmatin lagu-lagu yang kira-kira bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan kita kadang-kadang lagunya yang begitu mulu, yang bikin jatuh maksiat kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup itu cuma simpel. Makanya kata-katanya zaik, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia pasti merasakan. Kita nggak ada yang kekal di dunia ini. Makanya jangan pernah sombong dengan apa yang kita punya, jangan pernah merasa diri kita begini, jangan. Semua itu udah dikaruniai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Abu Bakar As-Siddiq aja nih, sahabat Nabi yang begitu luar biasa membela Nabi besar Muhammad SAW, ketika dihadapkan dengan namanya sakaratul maut, Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, saya tidak kuat dengan hebatnya sakaratul maut yang begitu dahsyatnya. Begitu. Jadi kalau sahabat-sahabat itu kasar, dikasih lihat sama Allah. Makanya ujian yang paling berat yang kemarin kita bilang itu, ya para anbiya, kemudian para sahabat. Kita mah diuji sama Allah, enggak seberapa. Ya Allah, kita ini kalau semiskin-miskinnya di dunia, kita masih banyak kita yang nolong. Makanya jangan sampai ujian itu bisa melalaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sekedar ini, mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan pagi yang ini bermanfaat buat diri saya terutama, dan buat para bapak-bapak, ibu-ibu. Ini ingat ya, kita muzakarah aja, jangan dianggap guru saya teman muzakarah aja bareng-bareng. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi